baiknya saya itu nikah dulu atau membangun karakter? Oh, karier, membangun karier. Oh iya, karier. Jane ngene iki gak ono rumus rek. Awakmu sing iso ngukur awakmu dhewe, ya. Nek teori tentang seseorang bisa tidak berlaku untuk orang yang lain. Nek nganggo teori perusahaan ya sing apik ku siap sik kayak terapi. Tapi nek nganggo bismillah niat wis pokoke justru mergo aku rabi kok aku usahaku iso sukses ngono wae. Mergo aku bendino didorong karo ditagih karo bojoku. Nek aku gurung rabi usahaku ya mek setengah-setengah. Ah saiki apik endi sak karepmu. Jadi nek perasa aku bareng karo karone. Yo karier iku yo apa sih rek? Apa karier itu? Pokoknya kon kerja keras tekun, jangan menghardik waktu. Menghardik waktu artinya jangan keset. Jadikan kalau perlu satu hari itu menjadi satu minggu dalam hidupmu. Jadi kon berkali-kali ganti pagi. Aku itu uripku ngono iku. Gitu loh. Jadi sehari itu saya bisa berkali-kali, berhari-hari. Karena saya kerja keras terus. Apa sebabnya kon kadang-kadang kok kesuwen sih? Mergo kon gak lapo-lapo. Nek kon kepengin uripmu efektif, bahagia, kerja keras. Ojo kekerasan, kerja keras. Gitu ya. Hard work, tapi ojo workaholic. Workaholic itu artinya mabuk nyandu nyambut gawe ya ojo lah. Nah wong Jawa duwe rumus nyambut gawe gini, ada kreasi dan rekreasi. Nek wong barat, nek pas musim dingin iku kreasi ya Bang ya. Nek pas musim panas rekreasi. Nek wong Jawa kapan dingin kapan panas enggak jelas. Maka teori kita berbeda. Kita kreatif harus kita berkreasi harus dengan perolehan rekreatif juga. Karena dengan berkreasi kita bahagia, kita gembira, jadi rileks. Tapi kalau kita rekreasi harus kreatif. Nah iso ojo rekreasi melaku tok nyanyi tok, harus ada kreativitasnya. Nah Kiai Kanjeng ini kan sangat rekreatif dalam kreasinya dan sangat rekreatif dalam kreasinya. Sangat rekreatif gitu. Hina menghina satu sama lain. Nek wis mlebu bis wis cangkeme kaya ngono iku. Wis, dan mereka itu saling hina satu sama lain. Salah satu keindahan hidup mereka itu. Dan juru hina nomor satu sing tukang bass yo. Karo sing tukang gitar itu juru hina. Wes banget nek ngelokno kancane. Tapi mereka bahagia satu sama lain dengan itu. Ya tapi saiki sing tukang bass sing dadi korban saiki sementara. Tapi itulah mereka. Kiai Kanjeng iki ngarang senengane ku ngento-ento sing gak ngono iku lho. Ngento-ento sing gak terus dalam rangka mencari kebahagiaan wong ndak ada maksiatnya kalau elek apa sih mek ngono tok ae. Gitu. Tahu rek ngerawon di Mojokerto. Wengi-bengi jam 2 sing ngejak Zainul almarhum. Sing jenenge Pak Nevi pimpinan Kiai kan juga biasa ngomong gitu. Iki meneng cep. Sampai meh entek mangan Nevi gak nyurup blas iki nanti. Terus tak doleki itu ada iki lemari rek sing nggone sing dodol ndek kono. Terus apa iku jenenge? Etalase terus kaca. Dadi nek meneng iki itu ada sing ngedol iku anjene seksi. Terus gak ngomong blas. Ya ngendo-endo. Ya gitulah manusia teman sekalian. Ya mungkin itu maksiat juga. Mudah-mudahan Allah mengukurlah sak akeh-akeh maksiat iki Kanjeng insyaallah cek akeh amale, cek akeh sedekah. Wong mereka mengorbankan diri kok. Mereka ini betul-betul tidak berkarier, malahan tidak punya karier. Mana ada orang ngakui Nevi Budianto sebagai pemusik andal Indonesia? Gak ono. Gak tercatat. Kiai Kanjeng sini tidak tercatat di dalam daftar musik Indonesia. Wis gak apa-apa sing nyatet malaikat Jibril insyaallah. Ngono ya. Gak dicatat di dunia gak apa-apa, dunia gak tak catet kok. Sing tak cateti akhirat. Ngono ya. Ngono ya. Oke. Sabrang tolong ditambahi beberapa hal tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya mau meluruskan cerita dulu tadi. Tadi pas Cak Nun lagi menghadap itu saya tidak lari. Saya ingat banget ceritanya itu. Karena kemudian turun dari kendaraan,
Terus Cak Nur ngadep apa namanya sana ngobrolnya ra cetha, bagi saya nggak masuk akal wopo ngobrol ro angin gitu. Terus saya ke sebelah tilang delok tengen kiwo penuh abu dan seterusnya, terus nguyuh kerajaan nguyuh neng apa senengnya semak gitu. Sekolah semak ono suara gede banget. Aku nek arep melayu mesti uyuhku nganu iki. Korat marit iki weng pesing iki masalah iki. Terus saya juga gini. Saya tuh dari kecil pengen ketemu demit. Apa namanya? Ketemu demit jin itu apa makhluk yang paling saya pengen ajak diskusi iku. Gak ono sumbere soalnya. Jadi piye iki mosok melayu rek. Wah ora lah, malah kesempatan iki nek misalnya aku ditubruk mosok bapak rambelaini anake rek. Malah ono kesempatan delok demit iki. Tak neng kae njuk. Ngono tok njuk mangkel kae lho. Mangkel njuk ilang ya wis saya diam aja cuman cerita. Bali-bali mung dipisui bapakku ngono wae. Kowe iki kene lagi serius malah nguyuh. Lah gak paham ya kene ceritanya. Jadi mau ketemu demit enggak jadi ngono gitu. Saya mungkin merespon tadi yang info yang silang sengkarut efek overdosis dan segala macam. Menurut saya apapun kalau terlalu banyak itu beracun. Racun itu bukan pada bendanya, racun itu pada takarannya. Vitamin C itu tidak beracun, tapi nek mangan sak truk ya tadi racun. Internet, sosial media kalau cukup pas porsinya juga informatif kalau bisa memilahnya. Dan karena semua orang bisa berbicara, dulu ada peneliti yang namanya Dunning-Kruger. Itu banyak terjadi efek-efek Dunning-Kruger. Dunning-Kruger ini gini, uang orang ngerti tapi merasa tahu. Dan karena pengetahuannya cekak, justru dia merasa paling tahu. Dan itu suaranya yang paling keras. Biasanya paling ngotot, sing paling ngerasa bener, paling ngerasa ngerti. Biasanya itu efek dari yang disebut sebagai Dunning-Kruger efek. Justru karena dia tidak tahu banyak, dia ngomong yang merasa paling benar. Karena biasanya orang yang tahu banyak, dia pasti tahu anomali dari setiap kebenaran. Tidak ada yang benar-benar benar kecuali kebenaran Tuhan. Setiap kebenaran yang kita anggap pasti ada titik salahnya, pasti semuanya. Alam pun memberi contoh seperti itu dengan anomali air pada 4 derajat Celcius, anomali besi pada akeh banget anomali yang kamu anggap pasti mesti ono anomali ini. Nah orang yang pengetahuannya luas, dia tahu anomali itu sehingga tidak orang gampang ngomong iki mesti bener, iki mesti salah. Jadi yang dikeluarkan adalah mengajak diskusi, mencari kebenaran bersama, bukan mencari siapa yang benar tapi mencari apa yang benar. Jadi asal filter kita tepat di situ, kita akan bisa ngelihat oh iki Dunning-Kruger iki lagi pengen ketok iki monggo. Jadi balik lagi siapa yang mengatakan bahwa kita overdosis informasi yang bisa diambil. Jadi filternya harus kita sendiri. Ngono ya paling respon saya. Penjajahan zaman dulu dan zaman sekarang. Lagi-lagi nggak gampang ngomong. Kalau dulu penjajahannya bisa dilihat dengan fisik, sekarang penjajahannya nggak bisa dilihat dengan fisik. Dan yang kamu lihat, yang kamu pahami sebagai penjajahan belum tentu penjajahan. Gini, karena penjajahan pasti lebih dalam di dalamnya. Nah, strategi ini pinter banget soalnya. Juga gini, kadang-kadang kita membiarkan diri kita terjajah. Saya pengen ngerespon itu tadi tentang bagaimana sumber daya alam kita diambil, kita tidak bisa kok dikasihin sama orang luar misalnya gitu. Kalau kita meneliti lebih dalam, sekarang ada pertanyaan begini juga. Kalau nggak orang luar, kita nggak punya teknologinya, kita nggak tahu juga caranya gimana. Ada yang mengambil jalan tengah bahwa oke, kamu duluan di situ, tak kasih waktu 20 tahun, orang diberi kewajiban bahwa ada orang Indonesia yang harus ikut serta di situ sehingga ada alih teknologi, sehingga di depannya bisa ditambang oleh orang Indonesia sendiri. Misalnya gitu, itu jadi strategi, bukan jadi dijajah. Tapi kalau dibiarkan lepas, oke, aku sing bangun, neng pekerjaannya suka aku kabeh, itu minta dijajah itu. Karena kita tidak mendapatkan apapun, kita tidak mendapatkan skillnya, kita tidak berpikir masa depan, kita tidak punya strategi terhadap itu. Nah jadi ngomong penjajahan atau tidak, saya berani ngomong bahwa kita kebanyakan kita dijajah.
Tapi kita juga tidak tahu bahwa kita dijajah. Karena penjajahan yang paling berhasil adalah ketika yang dijajah tidak tahu kalau dirinya dijajah. Kamu tidak akan merasa berjuang kalau kamu tidak tahu bahwa dirimu dijajah. Kamu tidak akan pengen keluar penjara kalau kamu tidak merasa dirimu dalam penjara. Jadi sebelum berteriak tentang bebaskan diri dari penjajahan, ketahuilah bagaimana cara mereka menjajah. Bagaimana cara mengetahuinya? Belajar ilmu mereka. Ilmu katon kok beres. Ilmu katon apa senenge? Donya. Hari maca gabrus ngene ketok kabeh iku. Asal gelem, wong Jawa iki gampang banget sinau, asal mau. Orang ngerti ampuh wong Jawa. Itu tapi wong Jawa iki ilmu katon gampang banget iku. Yo nyun sewu aku rada nganu sithik yo, rada pamer sithik. Yo lumayan lah. Aku mbiyen pernah dibuang sama ayahanda ke luar negeri. Ya konsepnya nek menurutku ya dibuang karena mangkat dhewe golek dhewe tak kei syarat mingan. Syaratnya ra ono wong Indonesia. Yo wis mangkat aku. Ditiliki pisan wae ra tau. Apa yo saya membalas juga. Saya sampai sana baru 3 bulan 4 bulan ngirim email wis tekan. Ngirime ngono tok njuk dipisui juga. Kowe ki yo ngabar-ngabari engko nek mati kan aku yo iso layat ngono. Tapi itu kawah candra di muka yang luar biasa buat saya. Dan menurut saya kenapa saya mau ke sana? Aku pengen sinau tenan ilmumu sepiro to jane. Apa to piye carane to? Tidak dalam rangka merendahkan atau dalam rangka menghamba meninggikan. Tapi saya tidak akan bisa memahami dia kebenarannya kalau saya tidak belajar ilmu dia. Tidak ada orang yang dengan sengaja berbuat salah. Orang pasti berbuat benar menurut dia. Tergantung tujuannya kemana. Paham maksudku? Semua orang pasti pengen berbuat benar. Tuh asal kamu tahu tujuannya. Dia pasti menuju suatu tempat. Bahwa tujuanmu berbeda yang membuat kamu melihat perbuatannya salah. Kalau kamu memahami cara dia, oh ngene, arahnya ke sana, kamu akan paham kebenaran dia dan kamu paham dunia dia. Dan saya Rono, aku dalam waktu 5 tahun aku menyelesaikan matematika rampung, fisika rampung, psikologi D3, komputer science sedikit. Itu dalam waktu uang kuliah standar 4 tahun 5 tahun. Itu urusan pinter, urusan ilmu katon. Dunia ini gampang karena nek wis apa jenenge nyon sewu dalam petik gampang. Yang kamu belajar itu bukan ilmunya, yang kamu belajar bahasanya. Oh, bahasa biologi gini, bahasa matematika tuh gini, bahasa apa namanya? Fisika tuh gini, bahasa psikologi itu gini, bahasa komputer tuh gini. Intinya di dalamnya aslinya ilmu tauhid. Wes aku wani ngomong kuwi, mbok sampai matematika sing ilmu pasti itu aslinya tauhid kuwi. Asal kowe nyekeli ilmu tauhid tenan, pijakanmu di situ ilmu apa wae gampang banget belajar. Wong nyebute laduni, padahal menurutku itu hanya urusan kalau kamu paham ibu dari ilmu, lainnya hanyalah ekspresi dan ranting-ranting. Pegang oyote, belajar karo Mbah Oyot. Saya ingin merespon personalitas dan identitas. Waktu itu ketika saya ngomongan pertama di Mak Ayah, kalau enggak di Babang Wetan juga, yang saya sebut istilah personalitas adalah apa yang diberikan Tuhan kepada kita tanpa kita bisa menawarnya. Misalnya, nek aku rambutnya keriting, raine ganteng, ini itu saya nggak bisa tawar menawar. Raine ganteng, aku jadi ora percaya dewe, meyakinkan diri dewa ya. Itu kita tidak bisa usul. Warna kulit kan nggak bisa punya pendapat kita. Tahu-tahu dikasih seperti ini. Itu yang saya sebut sebagai personalitas yang dikasih Tuhan tanpa kita bisa punya negosiasi. Identitas adalah apa yang kita kumpulkan sepanjang hidup. Contohnya ini, badan kan dikumpulkan dengan apa yang kita makan. Kepercayaan dalam diri, bagaimana kita memandang diri dikumpulkan dari ilmu yang kita makan, yang kita serap, yang kita asup. Kalau orang dalam lingkungan bapak ibunya dan keluarganya Islam, kemudian dia Islam, menurut? Karena itu yang diasup dari sekitarnya. Tapi kan dia bisa suatu saat memutuskan aku ra Islam, karena kurang ngerti Islamku Islam tenan, atau cuman karena lingkungan. Itu keputusanku pada dudu iki. Nah,
ada jarak antara personalitas dan identitas. Identitas itu bisa berubah terus setiap saat. Berubah karena apa yang kita serap itu akan nyantol neng diri kita. Ada asupan makanan, ada asupan pikiran. Nek asupannya elek-elek terus, metune ya elek. Nek masukannya api-api terus, sok-sok naif. Jadi kalau di maknya ini saya merasa kita belajar keseimbangan. Yo apik dipangan, yo elek dipangan, diadon, diaduk untuk menjadi sebuah kesimpulan yang kita yang kita mandiri dan daulat memutuskannya. Ini personalitas dan kenapa kalau Cak Nun ngomong fleksibel toh. Semua rumus tidak berjalan untuk semua orang, rumusnya sama. Kenapa? Karena personalitasnya berbeda tiap manusia. Lahirnya kan beda-beda kabeh. Identitasnya juga dengan modal yang berbeda. Semua orang tuanya beda, lingkungannya beda, pengalaman hidupnya beda, sehingga rumus dalam hidupnya juga berbeda masing-masing orang. Walaupun kita bisa nyontoh dari orang lain, melihat oh gini, tapi kita harus memodifikasi agar pas dengan kita. Dalam langkah itu pasti terjadi benar salah. Kalau saya sering ngomong, percayalah bahwa kamu tidak pernah mencapai kebenaran, ya. Kuwi rada ekstrim. Karena semua kebenaran yang kau pahami sekarang itu kesalahan yang belum kamu pahami. Rada paham ya maksud saya ya. Kowe ngerti saiki bener, tapi dengan pengalamanmu, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahamanmu iso wae oh durung bener sing wingi. Iki ana sing luwih bener dan terus sehingga kalau Islam ngajak berjalannya dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar, selalu tambah bener, tambah presisi. Tadinya taunya kilometer menjadi meter, menjadi sentimeter, menjadi milimeter, nano, mikro, nano, piko, femto, ato dan seterusnya. Jadi sangat kecil dan sangat presisi. Keluasan berpikir itu membuat kita bisa memahami identitas yang lain. Membuat kita bisa memahami, oh personalitasnya seperti ini, identitasnya seperti ini, kita bisa menyelami. Sehingga kalau kita bisa paham kebenaran, semakin banyak orang, menurut saya itu modal utama untuk memahami tajalli Tuhan yang bermacam-macam. Salah satu cara mendekati Tuhan adalah memahami ciptaannya. Orang gampang bener salah, karena menurut saya kita semua sesama siswa, dan sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Yang bisa mengisi rapot cuman Tuhan. Lebih baik saling belajar dan mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Ngoten mawon Cak Nun. Matur nuwun. Konco-konco, ini sampai ke puncak pengetahuan kawruh ya, ilmun. Ilmun itu merangkum pengetahuan maupun cara mengolah pengetahuan. Kalau Jawa no kawruh, kalau Barat ada knowledge, ada science, itu beda. Tapi intinya gini, Sabrang mengatakan, ini terakhir sekali, Sabrang mengatakan tidak mungkin kamu menemukan kebenaran. Sabrang, karena kita ini salah sangka terhadap kebenaran, kita ini GR dan sombong terhadap kebenaran. Kalau Anda baca Al-Quran, itu Tuhan berkali-kali menegaskan al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu dari Allah, duduk teko awakmu. Nah, karena dia dari Allah itu dinamis terus-menerus. Anda mencoba memahaminya, makanya saya pernah mengatakan kebenaran sebenarnya adalah kesalahan yang belum kamu pahami. Itu Einstein gak tahu ngomong ngono. Itu mergo tak buat nang Kanada 5 tahun nih. Sampai kesepian di kono dinyek karo kanca-kancane, ana wong ngrasani, kanca-kancane Sabrang ngrasani, karo nek anakku. Enggak paham sama Novia. Cantik, artis terkenal, kawin sama orang tua. Sabrang meneng. Bapakku dinyek. Gelem Novia ngono, seneng aku. Saya tuh paling bahagia kalau diremehkan orang. Jarno tak jarno kok suatu hari kok tak cengkewing kan karo kan sapa aku lah aku ya aku dhewe karo sapa aku ngono ya Rek ya. Al-haqqu mir rabbika. Jadi sekarang concern dan komit kepada Allah terus menerus, maka engkau akan dipinjami kebenaran oleh Allah. Dipinjami loh, mek diluk tok ya. Dan Allah mencabutnya kapan saja kalau kamu yang kepada Allah. Jadi kebenaran itu milik Allah dan dari Allah. Al-haqqu mir rabbika. Terus menerus Allah mengatakan seperti itu. Jadi jangan pernah GR dengan kebenaranmu. Makanya di dalam maknya selalu kebenaran itu adalah sesuatu yang berproses di dalam dirimu. Ojo kakean kok tokno ndek cangkemmu.
Sing kok tokno ndek cangkemmu, tanganmu, sikilmu, ekspresimu itu kebijaksanaan bil hikmah. Jadi bukan ud'u ila sabili rabbika bil haqqi, tapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Jadi sing penting bijaksana kon, nanti bijaksana. Keputusannya bijaksana gitu ya. Ini yang tidak dipelajari di dalam ilmu-ilmu modern ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang setia kepada Allah, setia kepada al-haqqu min rabbika, setia kepada keharusan-keharusan hidup dan ketepatan atau akurasi terhadap tauhid. Ingat omongan Sabrang yang terakhir, wis to fisika, matematika, IT kabeh itu rumusnya tetap pada akhirnya tauhid. Gelem gak gelem, melayu nang dia tetap kon kok balik mubeng nang tauhid. Jadi ilmu tauhid itu nomor satu. Itu bukan soal teologi, itu ilmu pengetahuan dalam arti ilmu ya ilmu itu mek. Jadi ojo dibedakan ilmu karo agama. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah memberi cahaya kepada Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu ingin hidupmu lebih efektif dan bahagia, dalam perjalanan hidup kita seringkali menemui dan memeluk sebuah kepercayaan yang dikenal sebagai fungsi-fungsi kesejahteraan atau yang sering disebut dengan fungsionalitas kesejahteraan. Konsep ini memainkan peran penting dalam membentuk pandangan hidup dan tindakan kita sehari-hari. Fungsi kesejahteraan atau fungsionalitas kesejahteraan merupakan landasan bagi banyak kepercayaan dan praktik di berbagai budaya dan tradisi. Ini mencakup keyakinan tentang cara mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup. Setiap individu memiliki pemahaman dan penafsiran yang unik terkait dengan fungsi kesejahteraan ini, yang seringkali dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, nilai-nilai budaya, dan pandangan agama ataupun spiritual. Salah satu aspek utama dari fungsionalitas kesejahteraan adalah pemahaman tentang tujuan hidup dan bagaimana mencapainya. Banyak orang meyakini bahwa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan melibatkan keselarasan antar pikiran, tubuh, dan jiwa. Ini mungkin dicapai melalui praktik spiritual, meditasi, olahraga, atau berbagai kegiatan yang mengaruh pada keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Selain itu, fungsionalitas kesejahteraan juga mencakup konsep tentang karma atau hukum sebab akibat. Banyak kepercayaan menyatakan bahwa tindakan kita saat ini akan mempengaruhi nasib dan kebahagiaan kita pada masa depan. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk bertindak dengan penuh kesadaran dan kebaikan hati, karena hal ini akan mempengaruhi perjalanan hidup mereka. Dalam masyarakat modern, konsep fungsionalitas kesejahteraan seringkali disertai dengan praktik-praktik seperti yoga, meditasi, dan pengembangan diri. Ini mencerminkan dorongan universal manusia untuk mencerminkan dan tujuan dalam hidup, serta upaya untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan mendalam. Namun,
penting untuk diingat bahwa pemahaman tentang fungsionalitas kesejahteraan dapat bervariasi secara signifikan antar individu dan kelompok. Apa yang mungkin merupakan jalan menuju kebahagiaan bagi satu orang mungkin tidak sama bagi yang lain. Oleh karena itu, penting untuk menghargai keragaman dalam keyakinan dan praktik sambil tetap terbuka terhadap pemahaman yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, fungsionalitas kesejahteraan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ini tidak hanya mempengaruhi cara kita memandang dunia dan tindakan kita sehari-hari, tetapi juga merupakan landasan bagi pencarian makna dan tujuan dalam hidup. Dengan memahami konsep ini secara lebih mendalam, kita dapat mengembangkan kesejahteraan yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Fungsi kesesuaian merupakan konsep yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah solusi atau rencana yang diinginkan mendekati atau menjauhi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ini merupakan jenis fungsi tujuan yang membantu dalam merangkum informasi tentang seberapa baik suatu solusi atau rencana sesuai dengan harapan atau ekspektasi yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, fungsi kesesuaian mengukur jarak antara apa yang diharapkan atau diinginkan dengan apa yang sebenarnya jadi atau direalisasikan. Hal ini memungkinkan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu solusi atau rencana berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin kecil jarak antara harapan dan realisasi, semakin besar kesesuaian atau keberhasilan solusi tersebut. Dengan demikian, dengan menggunakan fungsi kesesuaian, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas sesuatu tindakan atau keputusan. Namun, penting untuk diingat bahwa fungsi kesesuaian tidak selalu bersifat objektif atau mutlak. Ekspektasi dan tujuan yang telah ditetapkan dapat bervariasi antara individu atau kelompok, sehingga penilaian terhadap kesesuaian suatu solusi dapat bersifat relatif. Oleh karena itu, dalam menggunakan fungsi kesesuaian, penting untuk mempertimbangkan konteks dan perspektif yang berbeda-beda, serta mengakui bahwa evaluasi tersebut dapat dipengaruhi oleh subjektivitas. Dengan kemampuan untuk secara seksama membedakan antara anggapan dan realitas, serta kemampuan untuk mengupdate anggapan-anggapan kita berdasarkan pada pengalaman dan bukti baru, kita dapat meningkatkan kesesuaian fungsionalitas kita dan menghindari penderitaan yang disebabkan oleh keyakinan yang tidak sesuai dengan realitas. Ini merupakan langkah penting dalam pengembangan pribadi dan kesejahteraan mental. Gambaran yang kuat tentang bagaimana kita kadang-kadang dapat terjebak dalam keinginan atau ekspektasi kita sendiri, bahkan sampai pada titik di mana kita mengorbankan integritas atau nilai kita sendiri hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Seringkali, kegagalan untuk melakukan pemahaman yang seksama terhadap diri sendiri dan kebutuhan kita sendiri dapat mengakibatkan penderitaan dan kekecewaan. Namun, refleksi dan pengalaman seperti yang Anda bagikan dapat menjadi pelajaran berharga. Ini memberi kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu, dan untuk memperkuat koneksi dengan nilai-nilai dan keinginan yang benar-benar penting bagi kita. Melalui pengalaman ini,
Kebijaksanaan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari mereka adalah langkah pertama yang penting dalam mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam dan memperbaiki fungsi kesesuaian kita dengan kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Teruslah menjaga kesadaran ini dalam setiap langkah dan gunakan pengalaman ini sebagai pendorong untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik setiap hari. Penting untuk selalu mengupdate anggapan kita dari waktu ke waktu. Hal ini berarti kita perlu bersikap terbuka terhadap informasi baru dan berani mengubah pandangan kita ketika ada bukti yang menunjukkan perlunya perubahan. Sikap ini memerlukan ketekunan dan ketelitian, terutama dalam mengelola anggapan kita agar tetap relevan dengan realitas yang terus berubah. Dengan mengadopsi sikap netral, terbuka terhadap perubahan, dan bijaksana dalam membedakan antara hipotesis dan kesimpulan, kita dapat melihat dunia dengan lebih jernih dan objektif. Dengan demikian, kita dapat menghadapi setiap situasi dengan lebih bijak dan efektif tanpa terjebak dalam prasangka atau kesimpulan yang tidak tepat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.